Selamat siang kepada hadirin Bapak Ibu dan juga para penguji yang telah hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama perkenankan saya memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul pada hari ini untuk mengikuti sidang terbuka promosi gelar doktoral saya. Sebelum saya memulai, izinkan saya untuk memberikan paparan saya yang akan saya bagikan. Baik, adapun judul dari disertasi saya yaitu Pengaruh Iklim Organisasi, Kepemimpinan Situasional dan Integritas terhadap Keinovatifan Dosen, serta implikasinya pada pengembangan karir dosen, studi empiris pada Politeknik di bawah Kementerian Perhubungan. Latar belakang dari penelitian yang saya ambil yaitu yang pertama adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, di mana di situ disebutkan dosen sebagai pendidik dan juga disebutkan tugasnya yang tertuang dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Tidak hanya itu saja, pembinaan dan pengembangan dosen juga dinyatakan melalui jabatan akademik dan jabatan fungsional. Yang kedua, adanya peraturan Menpan RB nomor 17 tahun 2013, di mana di pasal 8 dinyatakan bahwa karir dosen dalam ruang lingkup BPSDM Perhubungan, penetapan jenjang jabatan akademik dosen berdasarkan jumlah angka kredit. Lalu data Sakernas tahun 2019 dinyatakan juga bahwa potensi dosen itu kurang berkembang dikarenakan beban administrasi dosen yang cukup tinggi, di mana dosen harus melakukan Tridharma Perguruan Tinggi, dan Tridharma ini seharusnya menjadi misi di tingkat institusi, bukan hanya di individu dosen tersebut. Sehingga tidak hanya itu saja kesulitannya, kenaikan jabatan akademik yang terpusat juga perizinannya di kementerian dan akreditasi yang terpaku pada administrasi dan keseragaman. Ya, berikut adalah jumlah tenaga pengajar berdasarkan jabatan fungsional. Dapat kita lihat di sini bahwa jumlah asisten ahli dari 9 UPT itu hanya 80, lektor 77, bahkan lektor kepala hanya 52. Bahwa bisa kita lihat paling banyak itu terdapat di asisten ahli dan paling sedikit sekali di lektor kepala. Sehingga menjadi sebuah pertanyaan besar, sebenarnya bagaimana sistem pengembangan karir yang berlaku di setiap unit pelaksana teknis. Ya, berikut adalah survei yang dilakukan terhadap 30 dosen. Ini merupakan survei awal yang penulis lakukan. Dan kita bisa lihat di sini bahwa dari nomor 2 sampai nomor 7, ini elemen-elemen pengembangan karir yang berada di atas standar. Sedangkan nomor 1, elemen pengembangan karir mengenai program pengembangan karir dari manajemen itu masih di bawah standar atau masih 10%. Sehingga ini menjadi sebuah catatan penting bagi kita bersama. Ya. Kemudian penulis juga menjaring beberapa data terkait jumlah penelitian dan pengabdian masyarakat dosen, di mana pada tahun 2018 total hanya 54 penelitian, tahun 2019 104, tahun 2018 dan 2019 publikasi antara 64 dan 94. Lalu jumlah penelitian, pengabdian kepada masyarakat, totalnya adalah 35 di 2018 dan 53 di tahun 2019. Ini jumlahnya masih sangat kecil sekali dan
Jumlah tenaga pengajar berdasarkan jurusan, ada jurusan Nautika, Teknika, Elektro, Transportasi Laut, KLK, dan Umum. Kita bisa lihat jumlahnya juga masih sedikit sekali dibandingkan dengan jumlah lulusan dari seluruh politeknik ini yang kalau di total bisa mencapai ribuan. Totalnya ada Nautik 170, Teknik 169, Elektro hanya 6, Transportasi Laut 47, KLK 34, dari Umum 54, sehingga total seluruhnya adalah 480. Ya, dari data-data di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah. Yang pertama, masih rendahnya dosen-dosen yang memiliki integritas untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, lalu kurangnya pemimpin situasional yang mampu mendorong dosen untuk berinovasi, kemudian adanya iklim organisasi yang kurang mendukung para dosen untuk melakukan inovasi, kemudian inovatifan dosen yang tertuang dalam kegiatan penelitian dan publikasi masih rendah sekali, dan adanya hambatan dalam proses pengembangan karir di beberapa UPT, adanya kendala terhadap ketidaktahuan para dosen terhadap bagaimana sih proses untuk memasukkan jurnal internasional, kemudian informasi terkait proses atau tahapan menuju publikasi secara internasional juga belum diketahui. Ini sehubungan juga adanya kendala dosen yang memiliki kekurangan atau kelemahan di dalam bahasa untuk melakukan publikasi internasional tersebut. Lalu ada kurangnya dukungan finansial untuk publikasi internasional, kemudian terbatasnya jumlah dosen dengan status ASN, dan masih terbatasnya kerjasama akademik antar UPT dengan universitas umum lainnya, lalu alur pengembangan karir yang belum terlihat jelas pada masing-masing UPT, dan lahirnya beberapa UPT yang berkembang dari status balai menjadi politeknik dalam 5 tahun terakhir, dan adanya moratorium pemerintah yang mengakibatkan tidak adanya penerimaan dosen sebagai tenaga pendidik. Ya, sehingga dapat dirumuskan bahwa terdapat pengaruh iklim organisasi terhadap keinovatifan dosen, terdapat pengaruh kepemimpinan situasional terhadap keinovatifan dosen, terdapat pengaruh integritas terhadap keinovatifan dosen, terdapat pengaruh iklim organisasi, kepemimpinan situasional, integritas secara bersama-sama terhadap keinovatifan dosen. Lalu yang kelima, terdapat pengaruh iklim organisasi terhadap pengembangan karir dosen, terdapat pengaruh kepemimpinan situasional terhadap pengembangan karir dosen, terdapat pengaruh integritas terhadap pengembangan karir dosen, terdapat pengaruh keinovatifan dosen terhadap pengembangan karir dosen, dan yang terakhir, terdapat pengaruh iklim organisasi, kepemimpinan situasional, integritas, dan keinovatifan dosen secara bersama-sama terhadap pengembangan karir dosen. Baik, sebelum melangkah ke kuesioner ataupun metode penelitian, maka saya mencoba melakukan telaah terhadap beberapa literatur bagi masing-masing variabel. Variabel yang pertama yaitu pengembangan karir dosen dapat disintesiskan bahwa pengembangan karir dosen adalah satu proses berkesinambungan yang dilalui seorang dosen melalui upaya-upaya pribadi dalam rangka mewujudkan tujuan perencanaan karirnya yang disesuaikan dengan kondisi organisasi, meliputi perencanaan karir dan manajemen karir. Sehingga didapati dimensi ada 4, yaitu prestasi kerja yang memuaskan, pengenalan oleh pihak lain, kesetiaan pada organisasi, pemanfaatan mentor dan sponsor. Variabel yang kedua, yaitu keinovatifan dosen, disintesiskan yaitu satu bentuk keinginan kuat seorang dosen dalam merubah
cara melakukan sesuatu yang ditunjukkan dalam bentuk perilaku, dalam menerima gagasan baru, program baru, maupun produk baru pada waktu tertentu. Dengan dimensi ada 3, produk, layanan, dan proses. Variabel yang ketiga yaitu iklim organisasi dapat disintesiskan bahwa iklim organisasi adalah kualitas lingkungan internal organisasi yang bertahan cukup lama yang mempengaruhi segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi. Adapun dimensinya adalah struktur, interaksi, imbalan, dan resiko. Variabel berikutnya yaitu kepemimpinan situasional dapat disintesiskan bahwa sebuah gaya kepemimpinan yang beragam yang tergantung dari pemimpin itu sendiri, pengikut, serta situasi yang ada. Dengan dimensi ada 4, yaitu telling atau mendikte, selling atau menjual, participating atau partisipasi, dan yang terakhir delegating atau mendelegasikan. Variabel yang terakhir yaitu integritas dapat disintesiskan bahwa integritas adalah sikap mental yang menjunjung tinggi kesatuan, keutuhan atau wholeness, dan kebersamaan yang terpadu yang mengacu pada keselarasan antara apa yang dilakukan dengan yang dikatakan. Dengan dimensi ada 4, wholeness of karakter atau berkarakter, ethical value atau beretika, identity atau beridentitas, standing for something atau berpendirian, konsistensi atau konsisten. Dari data tersebut, maka didapati sebuah hipotesa, ada 9 hipotesa. Yang pertama, diduga ada pengaruh iklim organisasi terhadap keinovatifan dosen pada Politeknik di bawah Kementerian Perhubungan. Diduga ada pengaruh kepemimpinan situasional terhadap keinovatifan dosen. Diduga ada pengaruh integritas terhadap keinovatifan dosen. Kemudian diduga ada pengaruh iklim organisasi, kepemimpinan situasional, integritas secara bersama-sama terhadap keinovatifan dosen di bawah pada Politeknik di bawah Kementerian Perhubungan. Yang kelima, diduga ada pengaruh iklim organisasi terhadap pengembangan karir pada Politeknik di bawah Kementerian Perhubungan. Hipotesa yang keenam, diduga ada pengaruh kepemimpinan situasional terhadap pengembangan karir. Kemudian yang ketujuh, diduga ada pengaruh integritas terhadap pengembangan karir. Yang kedelapan, diduga ada pengaruh keinovatifan dosen terhadap pengembangan karir. Dan yang terakhir, diduga ada pengaruh iklim organisasi, kepemimpinan situasional, integritas, dan keinovatifan secara bersama-sama terhadap pengembangan karir dosen pada Politeknik di bawah Kementerian Perhubungan. Ya, untuk melakukan kuesioner sebagai salah satu teknik kumpulan data, kami melakukan populasi di 9 Politeknik Pelayaran sebanyak 480 orang dengan sampel sebanyak 265 menurut rumus dari Hare et al. Teknik pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Untuk pengujian validitas kami menggunakan Kaiser-Meyer-Olkin atau KMO, di mana maksudnya adalah membandingkan besarnya koefisien korelasi yang diamati dengan koefisien parsial. Dan nantinya angka yang dihasilkan ini harus lebih besar dari 0,5 supaya analisis vektor dapat diproses lebih lanjut. Dan untuk pengujian interdependensi antar variabel agar menjadi satu indikator, maka digunakan Bartlett
test of sphericity. Ya, untuk reliabilitas itu sendiri kami menggunakan rumus Alpha-Cronbach, di mana nantinya hasil yang diperoleh itu bisa dilihat ada di kelompok yang mana, apakah antara 0,80 sampai 100, ini interpretasinya adalah sangat kuat, atau sampai yang paling terendah yaitu antara 0,0 sampai dengan 0,20 dengan interpretasi sangat rendah. Baik, berikut adalah saya akan membacakan model hasil penelitian saya. Kesimpulan yang pertama yaitu iklim organisasi berpengaruh terhadap keinovatifan dosen dengan koefisien regresi sebesar 0,75 dan signifikan dengan T hitung 9,89. Ini berarti HO ditolak dan HA diterima. Selanjutnya, iklim organisasi direfleksikan dengan dimensi imbalan karena nilai standar loading factor-nya lebih besar dari yang lain, yaitu 0,84, dan indikatornya yaitu jaminan sosial pekerjaan. Berikutnya, kesimpulan yang kedua, kepemimpinan situasional berpengaruh terhadap keinovatifan dosen dengan koefisien regresi 0,78 dan signifikan dengan T hitung 9,78, berarti lebih besar dari 1,96. Berarti HO ditolak dan HA diterima. Selanjutnya, kepemimpinan situasional direfleksikan oleh dimensi telling karena nilai standar loading factor-nya lebih besar dari yang lain, yaitu 0,82, dengan indikator pemimpin membuat keputusan. Kesimpulan yang ketiga, integritas berpengaruh terhadap keinovatifan dosen dengan koefisien regresi 0,81 dan signifikan dengan T hitung 9,54, berarti lebih besar dari 1,96. Ini berarti HO ditolak dan HA diterima. Selanjutnya, integritas direfleksikan dengan dimensi ethical value atau beretika karena nilai standar loading factor-nya lebih besar dari yang lain, yaitu 0,8. Adapun indikatornya adalah tanggung jawab. Kesimpulan yang keempat, iklim organisasi, kepemimpinan situasional, dan integritas secara bersama-sama berpengaruh terhadap keinovatifan dosen dengan F hitung sebesar 7,98, lebih besar dari F table 2,71. Ini berarti signifikan. Berarti HO ditolak dan HA diterima. Sedangkan koefisien determinan ini sebesar 0,56 atau 56%, dan sisanya error varian 0,44 atau 44% dikontribusi oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Selanjutnya, variabel yang lebih dominan mempengaruhi keinovatifan dosen adalah integritas, karena memiliki koefisien regresi lebih besar dari yang lain, yaitu 0,81. Adapun integritas ini direfleksikan oleh dimensi ethical value dan indikator tanggung jawab. Maaf, adapun keinovatifan dosen direfleksikan dengan dimensi proses dan indikator metode atau cara penyampaian produk. Kesimpulan yang kelima, iklim organisasi berpengaruh terhadap pengembangan karir dosen dengan koefisien regresi 0,72 dan signifikan dengan T hitung 7,81, lebih besar dari 1,96.
Ini berarti HO ditolak dan HA diterima. Kemudian kesimpulan yang keenam, kepemimpinan situasional berpengaruh terhadap pengembangan karir dosen dengan koefisien regresi 0,77 dan signifikan dengan T hitung 8,67. Ini lebih besar dari T hitung, lebih besar dari 1,96. Ini berarti HO ditolak dan HA diterima. Kesimpulan yang ketujuh, integritas berpengaruh terhadap pengembangan karir dosen dengan koefisien regresi 0,8, signifikan dengan T hitung 8,99 lebih besar dari 1,96. Ini berarti HO ditolak dan HA diterima. Kesimpulan yang ke-8, keinovatifan dosen berpengaruh terhadap pengembangan karir dengan koefisien regresi 0,84 dan T hitung 935 lebih besar dari 1,96. Ini berarti HO ditolak dan HA diterima. Kesimpulan yang terakhir, iklim organisasi, kepemimpinan situasional, integritas, dan keinovatifan dosen secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengembangan karir dengan F hitung 8,66 lebih besar dari F tabel 3,85, berarti signifikan. Sedangkan koefisien determinan sebesar 0,87 atau 87%, dan error varian 0,13 atau 13% dikontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti. Ini berarti HO ditolak dan HA diterima. Berikutnya, variabel yang lebih dominan terhadap pengembangan karir adalah keinovatifan dosen. Kenapa? Karena memiliki koefisien regresi lebih besar daripada yang lain, yaitu 0,84. Adapun keinovatifan dosen direfleksikan dengan dimensi proses, lalu indikator metode atau cara penyampaian produk. Sedangkan pengembangan karir direfleksikan dengan dimensi pemanfaatan mentor dan sponsor, serta indikator mendapatkan kenaikan kelas jabatan. Berikutnya, besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung. Untuk iklim organisasi ke pengembangan karir, bisa dilihat baik secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung adalah melalui 0,72 dikuadratkan, sehingga didapati hasilnya adalah 0,518. Sedangkan secara tidak langsung 0,75 dikalikan 0,84 hasilnya adalah 0,630. Jadi 0,518 lebih kecil dari 0,630 yang berarti mediating. Untuk kedua variabel eksogen lainnya, yaitu kepemimpinan situasional dan integritas, lebih variabel eksogen lainnya, didapati juga ketiganya lebih kecil daripada tidak langsung. Maka variabel keinovatifan dosen sebagai variabel intervening berfungsi sebagai full mediating. Saya akan lanjutkan ke persamaan struktur 1. Pada persamaan struktur 1, keinovatifan dosen sama dengan 0,75 iklim organisasi, 0,78 kepemimpinan situasional, 0,81 integritas, dengan error varian 0,44, sehingga didapati koefisien determinan atau R kuadrat sama dengan 0,518.
atau 56%. Untuk persamaan struktur yang kedua, pengembangan karir sama dengan 0,72 iklim organisasi, 0,77 kepemimpinan situasional, 0,80 integritas, dan ditambah 0,84 keinovatifan dosen dengan error varian 0,13 atau 13%, sehingga didapati koefisien determinan yaitu R kuadrat atau R kuadrat sama dengan 0,87 atau 87%. Pada struktur persamaan 1 untuk implikasi 1, untuk meningkatkan keinovatifan dosen, maka variabel yang harus diperhatikan adalah variabel integritas dengan dimensi ethical value atau beretika dan indikator tanggung jawab. Sedangkan keinovatifan dosen dengan dimensi proses dan indikator metode atau cara penyampaian produk. Implikasi kedua, pada struktur persamaan kedua, untuk meningkatkan pengembangan karir, maka variabel yang harus diperhatikan adalah keinovatifan dosen dengan dimensi proses dan indikator metode atau cara penyampaian produk. Sedangkan pengembangan karir dengan dimensi pemanfaatan mentor dan sponsor dengan indikator mendapatkan kenaikan kelas jabatan. Berikutnya untuk saran manajerial yang pertama, untuk meningkatkan keinovatifan dosen, maka iklim organisasi dengan dimensi imbalan dan indikator jaminan sosial pekerjaan, dan kepemimpinan variabel kepemimpinan situasional dengan dimensi telling dan indikator pemimpin membuat keputusan harus ditingkatkan. Sedangkan variabel integritas dipertahankan dengan dimensi ethical value dan tanggung jawab. Berikutnya saran manajerial yang kedua, untuk meningkatkan pengembangan karir, maka iklim organisasi dengan dimensi imbalan dan indikator jaminan sosial pekerjaan, pemimpinan situasional dengan dimensi telling, dan indikator pemimpin membuat keputusan, lalu integritas dengan dimensi ethical value dan indikator tanggung jawab, serta harus ketiganya ini harus ditingkatkan. Sedangkan keinovatifan dosen dengan dimensi proses dan indikator metode atau cara penyampaian produk dipertahankan. Lalu saran untuk penelitian lebih lanjut, ada 13%. 13% untuk variabel lain dapat digunakan untuk yang pertama tentang sharing knowledge di antara sesama dosen, terutama untuk pembuatan jurnal internasional ataupun untuk implementasi kampus merdeka. Yang kedua, kerjasama akademik dengan antar politeknik lalu dengan universitas lainnya. Saran untuk penelitian lebih lanjut yaitu ini tadi, variabel iklim organisasi karena dia lebih kecil pengaruhnya, relatif lebih kecil terhadap pengembangan karir, sehingga variabel iklim organisasi disarankan dimasukkan ke dalam penelitian berikutnya, namun pada objek penelitian yang berbeda. Baiklah, demikian paparan singkat mengenai disertasi yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu beserta para penguji, baik dan juga kawan-kawan yang telah hadir dan menyaksikan sidang promosi saya pada hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, dan terima kasih.